Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah. Bacaan yang kita dengar pada hari ini mengisahkan kepada kita tentang bagaimana situasi yang terjadi ketika Yesus telah wafat, ketika Yesus telah mati di kayu salib. Tentu ketika Yesus telah mati di kayu salib dan dikuburkan, para murid mengalami ketakutan. Mereka bersembunyi di rumah-rumah, mereka terisolasi, dan mereka takut dikejar-kejar. Itulah situasi-situasi ketakutan yang menyelimuti para murid ketika Yesus wafat dan dimakamkan. Para murid yang mengalami ketakutan belum mengalami peristiwa Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus. Maka yang ada dalam refleksi mereka hanya makam kosong. Kemudian mereka juga menjumpai bahwa Yesus tidak ada lagi di makam, dan mereka berprasangka bahwa Yesus telah dicuri. Timbul rasa kecewa di hati para murid, timbul rasa was-was yang begitu dalam di hati para murid karena jenazah Yesus tidak ada lagi di makam. Akan tetapi semua itu berubah ketika mereka mengalami peristiwa Paskah, yakni kebangkitan Yesus Kristus. Mereka, para murid, tidak lagi mengalami ketakutan, tidak lagi mengalami rasa kecewa, dan tidak lagi mengalami rasa was-was, melainkan peristiwa Paskah menggantikan pengalaman-pengalaman ketakutan, was-was, dan pengalaman kecewa itu dengan pengalaman sukacita, kegembiraan, dan daya yang sungguh luar biasa. Pengalaman kebangkitan Yesus Kristus telah mendorong para murid untuk berani keluar dari ketakutan mereka. Mereka kemudian berani untuk mewartakan tentang Yesus Kristus yang telah bangkit. Yesus Kristus yang telah disalibkan oleh orang-orang Romawi
telah bangkit dari kematian, ia telah mengalahkan kematian, dan itu akan kita lihat nanti dalam Kisah Para Rasul. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa Paskah Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita bahwa ada kalanya dalam kehidupan kita ini kita mengalami jatuh, kita mengalami keputusasaan, hilang harapan, tetapi yakinlah bahwa Yesus selalu menyertai kita. Kalau Yesus bisa bangkit dan memberikan hidup baru kepada kita, kita pun harus mau bangkit dari keterpurukan-keterpurukan kita. Kita harus berani bangkit dari jatuh yang telah membuat kita terkapar, dan kebangkitan Yesus Kristus harus mampu mendorong kita untuk berani keluar dari hal-hal yang membatasi kita. Sebagai orang Katolik, kita diajak melalui kebangkitan Yesus Kristus ini untuk terus-menerus berani mewartakan Yesus yang telah bangkit dan keselamatan Allah yang dicurahkan kepada umat manusia melalui Yesus Kristus. Semoga Paskah, yakni kebangkitan Yesus Kristus, senantiasa memampukan kita untuk berani berjuang dalam pengharapan akan kehidupan abadi yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.